Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu membuat cuplikan video untuk membantu kalian belajar dalam mempersiapkan ujian PAT. Nah, yang Ibu bahas kali ini adalah tentang aplikasi persamaan kuadrat. Contoh, sejumlah siswa akan patungan untuk membeli alat praktek seharga 612.000. Setelah masing-masing membayar dengan jumlah yang sama, ada 3 temannya yang ingin bergabung. Jika ketiga orang temannya ikut bergabung, maka masing-masing akan membayar Rp34.000. Rp34.000 kurangnya dari yang telah mereka bayar. Tentukan jumlah siswa yang berencana akan membeli alat praktek sebelumnya. Jadi, di sini awalnya kita tidak diketahui ya siswa sebelumnya yang akan ikut patungan. Ya, kita tidak tahu nih siswa yang ikut patungan sebelumnya itu berapa. Yang kita tahu harganya itu 612.000. Nah, udah bayar masing-masing, ada 3 temannya yang mau ikut bergabung. Setelah 3 temannya bergabung, maka yang sudah bayar tadi dapat lagi kurangnya itu 34.000. Jadi dikembalikan lagi nih uangnya 34.000. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah tentukan jumlah siswa yang berencana akan membeli alat praktek sebelumnya, sebelum bergabung 3 orang tadi. Yang pertama adalah kita misalkan dulu siswa yang mau ikut patungan sebelumnya itu adalah sebagai X ya. Jumlah siswanya itu sebagai X ya. Terus berarti kalau misalnya jumlah siswa sebelumnya X, maka masing-masing siswa membayar itu kan total 612.000 ya. Berarti 612.000 per X. Nah, ini adalah pertama sebelum yang masuk 3 orang. Nah, setelah 3 temannya masuk ya, jadi 612.000 itu dibagi dengan yang siswa awalnya itu adalah X, masuk 3 orang gitu kan. Jadi seperti ini kan. Jadi 612.000 per X plus 3. Ini kalau sudah masuk yang 3 orang tadi ikut mau bergabung. Nah, selanjutnya maka selisihnya itu tadi kan 34.000 ya nak ya. Selisihnya itu 34.000. Berarti 34.000 itu dari hasil pengurangan yang sebelumnya siswa itu sudah patungan ya, berarti cuman ada X 612.000 per X gitu ya. Ini siswa sebelumnya nih dikurangi setelah masuk 3 orang. Nah, yang gini ya. Ini jadi seperti ini. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita kerjakan angkanya lebih kecil terlebih dahulu. Kalau kalian perhatikan, ini bentuknya masih ribuan ya, ratusan ribu. Nah, supaya lebih kecil nih angkanya nih, kedua ruas ini, ruas yang ini dengan ruas yang sebelah sini, kita dua-duanya itu kita bagi 34.000. Sebelah sini bagi 34.000, bagi sebelah sini juga dibagi 40.000. 34.000 supaya angkanya kecil ya. 34.000 dibagi 34.000 adalah 1. Lalu 612.000 dibagi 34.000 dapat 18. Jadi 18 per X dikurangi 612.000 dibagi 34.000 juga. Jadi dapat 18 juga. 18 X plus 3. Nah, selanjutnya ya, tadi kan seperti ini ya.
18 X dikurang 18 X plus 3 gitu ya. Nah ini kan bawahnya kalau kita samakan penyebut itu menjadi gini, penjumlahan itu kan pengurangan itu penyebutnya harus sama ya. Jadi 18 bawahnya kalikan di sini X kali X min 3, 18 kali silang ya. Ini kali sini 18 kali X min 3, di sini 18 kali X gitu ya. Ini untuk penjumlahan, pengurangan pecahan. Atau dengan cara yang lain bisa juga kalau kita kalikan nih penyebutnya ini kan gini ya. Penyebut ini kali sini menjadi penyebutnya nih. Nih seperti ini. Jadi X plus 3 ini dikali ya, dari mana ini dari ini dikali. Nah atasnya ini sama ini dikali ya, tuh yang ini dikali, ini 18 kali X plus 3 silang ya, 18 X plus 3 ini juga kali silang, dikurangi 18 dikurangi X dikurangi 18 X. Nah kalau kita perhatikan ini kan bentuknya pecahan nih, supaya tidak pecahan lagi maka ini kedua ruas ini ya, kedua ruas ini dan ini kita sama-sama kalikan dengan X kali dengan X plus 3 kali. Supaya apa? Supaya ininya hilang nih. Nah, jadi 1 dikali dengan X plus 3. Jadi X 1 kali berapapun bilangan itu sendiri ya. Jadi di sini 1 dikali X plus 3. Jadi X plus 3 ya sama dengan ini habis ya, ini habis karena ini dibagi ini dengan bagi ini, maka sisa jadi atasnya aja, sisa ininya aja. Jadi 18 X plus 3 min 18 X ya. Lalu kita kalikan nih, kalikan ini kali ini kali ini ya, kita kalikan nih, kita substitusikan ya. Jadi X kali X pangkat 2 X kali 3 yaitu 3X. Selanjutnya 18 kali X 18X, 18 dikali 3 adalah 54. Yang ini tetap 18X ya. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada yang bisa kita hilangkan nih. 18X, 18X, 18X dikurang 18X habis ya. Jadi sisa X kuadrat plus 3X. Nah, 54 ini positif pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi negatif 54 sama dengan tadi 18X dikurang 18X ya. 0. Nah, ini sudah ketemu nih persamaan kuadratnya. Ya. Lanjut. Kita faktorkan persamaan kuadratnya. Kita cari bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan min 54, apabila dijumlah menghasilkan 3. Berapa kali berapa yang hasilnya 54? Kita bisa pakai 9 kali 6 ya. 9 kali 6. Jadi di sini faktorisasinya sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi X plus 9 ya. X min 6 sama dengan 0.
Kenapa positif 9? Karena supaya kalau dikalikan itu 9 dikali min 6 itu min 54. Lalu kalau dijumlahkan itu 9 ditambah min 6 itu menghasilkan positif 3. Jadi positifnya ada di 9. Maka X plus 9 sama dengan 0. X atau 0 atau X min 6 sama dengan 0. Jadi kalau kita tentukan hasilnya X plus 9 sama dengan 0, maka 9-nya pindah jadi negatif, min 9. X sama dengan atau X sama dengan min 6. Min 6 pindah ruas jadi plus ya. Jadi plus 6 atau sama dengan X sama dengan 6. Nah, jumlah siswa itu kan tidak mungkin negatif ya. Di sini ada dua kemungkinan, berarti negatif 9 dan 6. Jadi nggak mungkin tuh kalau jumlah siswa itu negatif. Pasti kalau jumlah siswa itu pasti positif ya. Maka hasilnya adalah 6. Jadi sebelum masuk 3 orang tadi, nah yang mau patungan itu adalah 6 orang. Ya. Jadi siswa sebelumnya ada 6 orang gitu ya. Ada 6 orang aja sebelumnya. Kalau misalnya 6 orang tadi patungannya berapa tuh? Ya. Berarti tinggal 612.000 dibagi 6 orang. Setelah masuk 3 orang, jadi orangnya ada berapa? Ada 9 orang. Nah, maka berapa tuh mereka harus patungannya gitu kan? Kalau yang ditanyakannya berapa harga yang harus, misalnya yang ditanyakannya itu berapa mereka harus membayar gitu kan setelah bergabung, berarti 612.000 dibagi dengan 9 orang, karena yang awalnya ada 6 orang nambah 3 orang jadi 9 orang ya. Jadi jumlah siswa sebelum patungan itu ada 6 orang, setelah bergabung dengan 3 orang yang lain menjadi 9 orang. Berapa patungannya? Pertama 612, kalau nggak masuk sama yang 3 orang itu 612.000 dibagi 6 gitu kan. Kalau udah bergabung mereka saling berapa? Tinggal 612.000 dibagi 9. Itu bisa kalian hitung sendiri. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, nanti soal model seperti ini akan muncul juga di ujian PAT. Makanya harus dipelajari ya. Lanjut, contoh soal selanjutnya. Sebuah pabrik lampu pijar menjual produknya seharga Rp6.000 per unit. Biaya pembuatan X lampu pijar didapat menurut persamaan B sama dengan X pangkat 2 plus 1000X. Berapa unit lampu harus terjual agar mendapatkan laba tidak melebihi dari 6 juta rupiah. Ini termasuk soal pertidaksamaan kuadrat. Ya, seperti kita tahu laba. Nah, laba itu apa sih? Laba itu adalah keuntungan ya. Keuntungan itu adalah pendapatan dikurangi oleh biaya ya. Kalau misalnya pendapatannya tidak ingin lebih dari 6 juta, berarti kita bisa buat persamaan 6 juta ya kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena kita pengennya nggak lebih dari 6 juta ya, berarti kalau kurang boleh gitu kan. Pendapatan itu kan pendapatan dikurangi biaya kan. Di situ lampu pijar menjual produknya 6.000 per unit, berarti kan dapat pendapatan 6.000 per unit tuh. 6.000 jumlah yang diproduksinya berapa nih? Kan kita nggak tahu nih jumlah produksinya, bisa kita misalkan sebagai X, jadi 6.000 X gitu kan. 6.000 dari harga ini ya, 6.000 dari sini nih harga lampu pijarnya. Kenapa X? X itu misalnya jumlah lampu pijarnya yang belum kita ketahui ya, yang akan kita cari.
dikurangi biaya. Biayanya ini biaya pembuatannya, modalnya ini. Berarti dikurangi X kuadrat plus 1000X. Tuh ya, ini dikasih kurung. Nah, gitu. Maka jadilah sebuah pertidaksamaan ya 6 juta kurang dari sama dengan 6000X dikurangi X kuadrat plus 1000X gitu. Maka persamaannya menjadi gimana nih? Supaya pertidaksamaannya itu tidak sama dengan 0. Ya. Kita betulin dulu ya, rapin dulu ya. Ini 6 juta. Kurang dari sama dengan 6000X dikurangi 1000X ya. Atau X kuadratnya dulu deh. Jadi di sini min X kuadrat 6000 dikurang 1000 berarti 5000 X. Nah gitu. Nah supaya kurang dari 0, jadi kita pakai 6 jutanya pindah ke sebelah sana ya, pindah ke sebelah sana. Karena ini X nya negatif nih, X kuadratnya negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus berbalik ya. Jadi seperti ini, 0 ya, besar dari, dia berubah jadi positif, X kuadrat yang positif berubah jadi negatif, min 5000X ya. Yang ini jadi plus 6 juta. 6 juta. Ya, ini pertidaksamaannya. Kalau kita tuliskan seperti ini ya. X kuadrat min 5000X. Kok nggak nyata ya, 5000X ditambah 6 juta kurang ini nih penanya, sebentar ya nak. Nah sama dengan kurang dari ya, lebih. Nah kita buat dulu jadi sama dengan 0 nih. Nah biar bisa kita faktorkan. Nah sama faktorisasinya kayak tadi, berapa dikali berapa menghasilkan 6 juta, tapi kalau di jumlah menghasilkan 5000 gitu kan. Berapa kali berapa menghasilkan 6 juta, tetapi kalau di jumlah menghasilkan minus 5000. Berapa coba? Berarti 2000 kali 3000 ya. 2000 kali 3000 6 juta nih. Kalau dijumlahkan kan positif 5000 ya. Sementara ini minus 5000, berarti harus di negatif semua. Supaya jadi positif, kalau dikalikan dijumlahkan jadi negatif. Maka sini 2000 kali 3000 semuanya negatif. Maka persamaannya jadi X min 2000 ya, X min 3000 sama dengan 0. Jadi X nya min 2000 pindah ruas jadi plus, jadi X sama dengan 2000 atau X sama dengan 3000. Nah ada dua kemungkinan, X nya 2000 atau X nya 3000. Lalu kita buat pertidaksamaannya. Kamu buat garis bilangan tuh. Kamu buat garis bilangan 2000 3000. Nah, seperti ini. Misalnya di sini 2000, di sini 3000 ya. Nah,
Batasnya berarti supaya supaya tidak melebihi dari 6 juta keuntungannya, maka harus di antara ini ya. Dia jualnya, produksinya banyak lampu yang harus terjual. Lampu yang terjual di antara ya 2.000 sampai 3.000 unit lampu. Seperti itu ya nak ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Gampang ya? Insya Allah semuanya bisa deh. Oke, itu saja cukup dari Ibu. Selamat menempuh ujian PAT. Semoga nilainya memuaskan. Tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi